Hanifa Yusriah Baihaqi tampak seperti remaja pada umumnya. Namun gadis 16 tahun ini merupakan penyandang autisme. Anak sematawayang pasangan Sri Hastuti dan Yunus Baihaqi ini mulai menunjukkan autisme sejak usia 4 tahun. Sebagai ibu yang melahirkan, Sri Hastuti awalnya sempat menolak takdir. Namun sekarang sudah berdamai dengan keadaan dan merawat Hanifa dengan penuh sabar. Walau anaknya menyandang autisme, terselip bakat yang dimiliki, yaitu tertarik pada dunia modeling. Hastuti pun mendukung dan mengarahkan apa yang digeluti Hanifa. Awalnya Hanifa mengikuti di dunia modeling itu di usia 9 tahun. Nifa sendiri, saya awalnya memang tidak mengerti apa yang Nifa inginkan, tapi Nifa itu punya kebiasaan mengatur baju sendiri, memadu padankan warna gitu kan. Terus Ambu itu bajunya kurang cocok deh gitu kan sama kerudungnya gitu. Jadi memainkan warna baju dan kerudung yang saya pakai, Nifa protes gitu. Bahkan selama berkecimpung di dunia modeling, Hanifa sudah terlibat beberapa event besar. Tidak hanya di kota Bandung, tetapi juga Jakarta, Bogor, hingga Jember Fashion Carnaval. Pencapaian terbesarnya adalah saat menjadi model catwalk terbaik dalam Festival Batik Nasional di Jakarta pada 2021 lalu. Kepiawaian Hanifa di dunia modeling semakin matang saat setahun terakhir bergabung ke Sanggar Modeling. Setiap Sabtu dan Minggu, Hanifa semangat berlatih. Ternyata Hanifa tidak hanya tertarik pada dunia modeling, tetapi juga pada musik. Dua alat musik yang diminati yakni biola dan keyboard. Kalau Hanifa sendiri, karena Hanifa memang sukanya di musik, jadi aku tidak pernah memaksakan Hanifa untuk masuk ke SMA atau ke sekolah yang memang di akademik, karena aku sadar sendiri Hanifa mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Pas begitu Nifa menginginkan sekolah di musik, ya saya sebagai orang tua, saya sebagai orang ibu, saya mensupport dan mendukung apa yang Hanifa inginkan gitu. Ketertarikan Hanifa pada musik membuatnya diterima di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Seni dan Industri Kreatif SMKN 10 Bandung. Kini Hanifa duduk di kelas 10 jurusan Seni Musik. Musik satu. Di mana sekolahnya? Deket. Dekat dari rumah. Tiap hari diantar sama siapa? Mama. Seneng nggak sekolah di musik satu? Seneng. Banyak teman. Belajar apa aja? Musik. Musik apa yang bisa? Biola. Terus? Piano dan keyboard. SMKN 10 Bandung memiliki kuota 3% untuk jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus. Kini hanya ada satu peserta didik penyandang disabilitas di sekolah ini, yaitu Hanifa. Meski menyandang autisme, dalam aktivitas sehari-hari, Hanifa diperlakukan seperti anak-anak normal seusianya. Hal ini semata-mata agar Hanifa kelak bisa mandiri. Di sekolah pun, Hanifa tak kesulitan berbaur dengan teman-teman sebayanya. Saat ini Hanifa masih belum bisa membaca dan menulis, namun Hanifa memiliki daya ingat yang kuat. Hal itulah yang membuat sekolah memiliki standar yang berbeda soal penilaian terhadap Hanifa. Meski tak ada guru khusus bagi siswa penyandang disabilitas di sekolah inklusi ini, guru dan staf sekolah dengan cermat mendampingi proses belajar Hanifa. Untuk Hanifa dan peserta didik ABK lainnya, syukur alhamdulillah mereka tidak ada hambatan dalam beradaptasi, berteman dengan peserta didik yang bukan disabilitas. Dan anak-anak yang non-difabel juga, mereka menerima dengan begitu sangat ramah dan tidak ada istilah mungkin perundungan atau bullying.
Dosen Psikologi Universitas Islam Bandung, Andita Nurul menjelaskan, terdapat 4 jenis penyandang disabilitas, yaitu fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Diperlukan peran orang tua sebagai garda terdepan dan lingkungan sekitar untuk memahami jenis disabilitas tersebut, untuk kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari anak-anak penyandang disabilitas. Barulah potensi anak dapat digali dan didukung. Kita masukin nih anaknya di semua kegiatan, kita coba-coba aja semuanya, mana yang anaknya suka, mana yang anaknya bertahan, mana yang anaknya responnya positif. Kalau terstruktur, kita mencoba untuk menyusun, mengidentifikasi gitu ya perilaku-perilaku apa yang akan yang seharusnya dimunculkan dalam situasi tertentu, sehingga ketika itu misalnya ditampilkan oleh anak, kita bisa mempunyai asumsi bahwa sepertinya anak ini oke deh, dia kayaknya mau deh, dia kayak suka dan seterusnya, sehingga kita coba untuk lebih fokus sedikit ke titik itu. Nah, Andita menambahkan, penting pula bagi orang tua dan lingkungan untuk mengurangi ekspektasi ketika menghadapi anak-anak penyandang disabilitas, meski potensi mereka sudah tergali dan kemampuan mereka sudah terasah. Karena apabila dipaksakan, dikhawatirkan dapat berdampak pada aspek psikologis lain, seperti membuat anak menjadi mudah marah. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.